Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Wa in ta'jab, jika kamu heran, fa'ajabun, maka yang mengherankan, qauluhum adalah perkataan mereka, أَإِذَا كُنَّا, apabila kami turaban, sudah menjadi tanah, أَإِنَّا, apakah sesungguhnya kami lafi khalqin, sungguh di dalam ciptaan, syadidin, yang baru. Jadi kalau kamu merasa heran kepada perbuatan-perbuatan orang-orang kafir itu, maka adalah hal yang mengherankan perkataan orang kafir itu. Apakah bila kami sudah menjadi debu, mati menjadi debu, apakah kami sungguh akan menjadi ciptaan yang baru, hidup lagi? Kata-kata orang kafir yang demikian betul-betul mengherankan. Mengherankan maksudnya bagaimana betul-betul menunjukkan mereka ini tidak mau berpikir. Bukankah kamu hidup sekarang ini dari debu juga? Kenapa kamu heran setelah kamu menjadi debu hidup lagi? Bukankah kamu dulu juga debu? Seluruh manusia asalnya debu. Seluruh manusia dari setetes air mani dari makanan, dari debu. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim. Ulaika, mereka ini, alladzina kafaru, adalah orang-orang yang kafir bi rabbihim, dengan Tuhan mereka. Wa ulaika, mereka ini, al-aghlalu, adalah belenggu-belenggu fi anaqihim, pada leher mereka. Wa ulaika, dan mereka ini, ashabun nar, penghuni neraka. Hum, mereka dia di dalam neraka, khalidun, kekal abadi. Orang-orang kafir ini sudah menjadi muktakadnya ahli sunnah adalah kalau orang itu kafir, mati dalam keadaan kafir, ya di neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang itu bagaimanapun dia berbuat dosa dan dia mati dalam keadaan iman, maka ada dua kemungkinan. Mungkin diampuni dosanya oleh Allah sehingga langsung masuk surga, mungkin dia dimasukkan neraka dulu kemudian dikeluarkan. Ini akidah ahli sunnah, malaikat. Nah, kemarin saya di Pacitan itu ada beberapa kelompok kajian itu bercerita, itu perkara itu menunjukkan kebodohan mereka. Orang itu kalau sudah di neraka, ya di neraka selamanya. Tidak ada orang di neraka keluar lagi. Itu karo kafir. Kalau tidak kafir, ya akan ada masa keluarnya. Dan ini hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadis mengenai orang masuk neraka kemudian dikeluarkan karena masih ada iman, ini hadisnya mutawatir maknawi. Dan hadis-hadis mengenai syafaat pun juga termasuk mutawatir juga. Bahkan dalam Al-Quran pun juga ada man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Syafaat itu maksudnya orang itu semestinya dihukum, tapi karena syafaat tidak jadi dihukum. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah wa qad madat min qablihimul mathulat. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta menyegerakan kepada kamu
bisayyiati dengan keburukan, yakni dengan siksa, qablal hasanati sebelum kebaikan, waqad halat sedangkan atau padahal sungguh telah berlalu, min qablihim dari sebelum mereka, al-mathulat siksa-siksa atau contoh-contoh, maksudnya siksa-siksa kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi ini orang-orang kafir ini karena saking bodohnya, kalau mereka mendapatkan peringatan-peringatan dari para nabi, para rasul, justru mereka ini ingin menyegerakan keburukan. Mana atau siksa yang kamu janjikan itu? Datangkan sekarang. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim, kata mereka. Ya Allah, kalau ini memang benar, ini rasul ini benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami batu, datangkanlah azab. Bukan mereka ini berpikir yang benar. Ya Allah, bila memang ini rasul ini benar, bukalah hatiku untuk bisa mengikuti rasul ini. Kan mesti gitu kalau orang itu pikirannya lurus. Tapi mereka ini tidak. Kalau mendapatkan peringatan malah mereka itu berdoa, kalau memang ini benar, datangkan azab. Seperti Abu Jahal ketika waktu perang Badar. Jahal ini Masya Allah nih, orangnya pede sekali nih. Maka dia berteriak-teriak, ya Allah, mana orang yang pembohong, yang sesat, hancurkan pada hari ini, katanya dia. Hanya dia sendiri hancur akhirnya. Jadi orang itu kalau ingin selamat itu jangan emosi menghadapi kebenaran, itu jangan emosi. Mestinya orang itu, ya Allah, kalau memang ini benar, tolonglah aku untuk bisa mengikutinya. Kalau memang ini batil, tolonglah aku untuk bisa menjauhinya. Ini kalau orang pikirannya lurus. Tapi dasar itu orang tidak dapat hidayah, justru mereka doanya itu seperti itu. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu lahu maghfiratin, sungguh punya ampunan linnasi bagi manusia, ala dzulmihim, atas kezaliman mereka. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan engkau la syadidul iqab, sungguh sangat keras siksanya. Wa yaqulu, dan berkata alladzina, orang-orang kafaru yang mereka kafir, laula unzila, mengapa tidak diturunkan alaihi kepadanya ayatun, satu tanda mukjizat, mirabihi, dari Tuhannya. Innama anta, hanyalah engkau ini menghibur orang yang memberikan peringatan, walikulli qaumin, dan bagi setiap kaum hakim ada orang yang memberikan petunjuk. Nanti orang-orang kafir mengatakan, kenapa tidak datang mukjizat? Maksudnya mukjizat sebagaimana yang mereka usulkan, karena setiap nabi itu sudah banyak sekali punya mukjizat. Tapi namanya orang itu kalau ingin menentang itu ya banyak alasan, macam-macam alasannya. Para nabi semua, bahkan sebelum diangkat jadi nabi, mereka ini sudah punya irhas, hamzah, ro, ha, alif, sod, irhas itu adalah keajaiban-keajaiban yang terjadi sebelum jadi nabi bagi seorang nabi. Para nabi ini sejak mulai dikasih macam-macam keistimewaan. Baginda Nabi alaihissalam mulai kecil di punggungnya sudah distempel kenabian. Tetapi kalau orang ini tidak dapat hidayat, ya ada aja itu. Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq.
Rasul kok makan, katanya mereka. Rasul kok ke pasar. Kenapa tidak dikasih makan dari langit? Macam-macam lah. Jadi orang itu kalau tidak dikasih hidayah itu melihat Rasul dari sisi-sisi kemanusiaannya. Dia sama juga dengan saya, sama-sama orang Quraisy, sama-sama Bani Hashim. Apa kelebihan dia? Ya. Ini kalau orang ditutup hatinya oleh Allah, melihat para nabi, para rasul dilihat dari segi kemanusiaannya, sehingga tidak mau beriman. Saya manusia, dia manusia, nggak mau saya ikut. Ya. Ini kalau orang ditutup hatinya oleh Allah. Tapi kalau orang itu dikasih hidayah oleh Allah, maka melihat para nabi, para rasul dari sisi keistimewaannya. Ini baginda Muhammad ini nggak pernah baca, nggak pernah nulis, nggak pernah belajar ke siapa-siapa, tahu-tahu kok punya ilmu yang memenuhi jagat ini. Bagaimana kalau bukan dari Allah? Ya, maka baru begitu saja dia sudah memandang bahwa ini pasti ini utusan Allah. Ya. Perkataannya tidak pernah meleset, perkataannya senantiasa benar. Kalau dia mengatakan begini mesti begini, mengatakan begitu mesti begitu. Dengan alasan apa saya membohongkan Rasul ini? Semua perkataannya nyatanya benar. Ini kalau orang dikasih hidayah oleh Allah, maka melihat Rasul dari segi kerasulannya, dari segi keistimewaannya, dari segi mukjizat-mukjizatnya, sehingga akhirnya mereka beriman kepada Rasul. Tetapi kalau orang ditutup hatinya oleh Allah, melihat Rasul dilihat dari segi kemanusiaannya, lah pada sama-sama makan aja kok. Dia ini kan keponakan saya, kata Abu Lahab. Kan saya pamannya, kan lebih tinggi saya. Nah ini orang-orang yang tidak dapat hidayah. Orang melihat Quran pun begitu. Kalau orang itu dikasih hidayah, maka melihat Quran ini dilihat dari segi keistimewaannya. Ini kitab sudah 1400 tahun tidak berubah walaupun satu harokat. Ini tidak pernah terjadi untuk kitab mana saja. Ini berarti kitab ini dijaga oleh Allah. Itu saja sudah membuat dia tambah yakin kepada Quran. Tapi kalau orang tidak dikasih hidayah oleh Allah, ya, Quran ini kan apa ya, bahasa Arab ya, sama aja dengan kitab-kitab yang lain. Ini orang yang hatinya ditutup oleh Allah. Hatinya dibuka oleh Allah, Allah tampakkan keistimewaan Quran ini dan mengandung macam-macam ilmu. Apa ya kawan? Nah, kita ini ingin memandang sesuatu itu dengan kacamata iman, itu dengan mata iman, jangan dengan mata materialis. Jangan dilihat dari kebendaan, tapi lihat dari segi ghaibnya. Ini bedanya orang iman dengan orang yang tidak beriman. Kita melihat masjid ini bangunan biasa, kalau kita melihat materi. Tapi kalau kita lihat secara gaib, ini Baitullah, ini perkara yang dihargai oleh Allah, sehingga baru masuk masjid sudah pakai adab-adab. Ini kalau orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ya dilihat dari segi kebendaannya aja. Memang orang tidak beriman itu taunya benda, tidak tahu yang gaib.
sholat. Kalau kita lihat dari segi zahirnya ya cuman gerakan-gerakan sederhana, tapi kalau kita lihat dari pandangan iman, nah ini perkara besar. Ini gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi dari Allah, ini mengandung satu rahasia besar, dan seterusnya. Apa ya kawan? Ini bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal itu di situ itu semuanya kan ya. Abu Bakar itu melihat dari segi keistimewaan Rasul, Abu Jahal melihat dari segi kemanusiaannya. Akhirnya jadi satu jadi kafir, satu jadi wali, hanya gara-gara beda pandangnya itu tadi. Maka kita ini belajar memandang apa-apa itu dengan cara benar ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang yang memandang benar, memandang langit, memandang bumi, kemudian mengingati Allah penciptanya. Nah ini orang yang pandangannya benar. Tapi kalau pandangannya orang-orang kafir, memandang langit, memandang bumi, terus ingat apa? Oh ini jam 6 waktunya kerja, oh ini malam waktunya tidur ya. Itu orang kafir seperti binatang ya. Ya, kalau orang iman memandang makhluk teringat Khalik, tapi kalau orang kafir melihat makhluk teringat makhluk lagi. Dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, putar seperti gasingan. Nah ini orang kafir sebenarnya. Kehidupannya kehidupan umat, kehidupan dari makhluk ke makhluk, itulah kehidupan kahimarir roha, seperti khimar menggiling gandum, putar aja di situ. Kalau makanya Ibnu Athaillah mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaun walakin min kaunin ila mukawwin. Janganlah kamu pergi dari makhluk kepada makhluk, tapi pergilah dari makhluk kepada Khalik, kepada pencipta.